Nadiem Makarim, dari pendiri Gojek hingga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa yang tidak kenal dengan Gojek, sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, yang kini diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Lahir di Singapura 4 Juli 1984 dari ayah bernama Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan dan berprofesi sebagai pengacara. Nono Anwar Makarim sendiri merupakan seorang praktisi hukum asal Indonesia. Ia juga adalah penulis buku dan kolumnis di berbagai media massa nasional. Ibunya bernama Atika Al-Gadri dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim memiliki 2 saudara perempuan, salah satunya Raya Makarim yang sudah lama berkecimpung di industri film. Raya Makarim telah menulis banyak naskah untuk film-film Indonesia. Salah satu film terbaru yang ia tulis yaitu Buffalo Boys. Nadiem Makarim menikahi seorang perempuan cantik bernama Franka Franklin pada tahun 2014 yang lalu. Dari pernikahannya ini, Nadiem Makarim dikaruniai seorang anak bernama Solara Franklin Makarim. Nadiem Makarim mulai bersekolah SD di Jakarta, kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Ia berhasil mendapat gelar BA di jurusan International Relations. Ia pun sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Tidak puas dengan ilmu yang dimiliki, ia melanjutkan pendidikan layaknya sang ayah dan mengambil masternya di Harvard Business School hingga mendapatkan gelar MBA, Master of Business Administration. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Harvard University, ia memilih untuk kembali ke tanah airnya, Indonesia. Nadiem tidak membutuhkan waktu lama untuk terjun ke dunia kerja. Berbekal ijazah yang dimilikinya, ia direkrut sebagai manajemen konsultan di McKinsey & Company, sebuah lembaga konsultan ternama yang berkantor di Jakarta selama 3 tahun. Selain itu, ia juga bekerja sebagai co-founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Jiwa wirausaha Nadiem berontak. Tak selamanya ia ingin menjadi pegawai. Bermula dari pengalaman pribadinya kembali ke Jakarta dan berjibaku dengan kemacetan. Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Dari pembincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja dan susah untuk mencari pelanggan. Pada Oktober 2010, Nadiem bersama dengan 2 temannya, Kevin Alui dan Marcella Ngelo Moran, mendirikan PT Karya Anak Bangsa yang memiliki platform Gojek. Di awal startup ini adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan ojek secara online. Dorongan jiwa entrepreneurship-nya membuat ia mulai merintis perusahaan milik sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Gojek. Pesan ojek secara online pada tahun 2011, Nadiem dengan cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kemudahan para pelanggan Gojeknya. Aplikasi Gojek pun sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Segala inovasi ia lakukan sehingga bisnisnya kemudian banyak diliput oleh media sebagai perusahaan yang merevolusi transportasi ojek. Berkat kerja keras Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dan para karyawan serta drivernya, kini Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi jasa transportasi nomor 1 di Indonesia. Dalam perkembangannya, seperti dilihat dalam akun Gojek, Gojek tak hanya sebagai transportasi online saja, tapi ia berkembang menjadi jasa antar barang atau GoSend, makanan atau GoFood, alat kesehatan, message, dan kebersihan atau GoClean. Kini,
Gojek sudah memiliki 200.000 partner pengemudi motor dan mobil, 35.000 merchant GoFood, dan 3.000 penyedia layanan lainnya. Menteri Pendidikan. Nama Nadiem Makarim menjadi salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang banyak dapat sorotan. Ia mendapat tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bidang yang tak pernah digelutinya. Ia adalah salah satu menteri termuda di kabinet tersebut. Ketika Presiden Jokowi mengumumkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak sedikit orang yang meragukan. Dengan latar belakangnya sebagai pebisnis digital, Nadiem dianggap tidak kapabel memimpin kementerian yang membidangi pendidikan. Presiden Joko Widodo pasti punya alasan kuat menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinetnya. Wajar saja jika Nadiem yang berlatar belakang teknologi dan informasi. Ternyata ada 4 alasan yang membuat Jokowi menunjuk Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, sebelumnya Nadiem memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Joko Widodo dari sebelum pemilihan menteri. Hal ini dibuktikan dengan Nadiem yang beberapa kali mengundang Presiden ke acara Gojek. Bahkan, Presiden hadir langsung bersama dengan sejumlah menteri. Kedua, Presiden Joko Widodo dan Nadiem membuat kesimpulan bahwa masalah masa depan dengan segala tantangannya bisa diatasi dengan sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu adalah mampu beradaptasi, fleksibel, mampu bekerja sama secara tim, kreatif, cakap berkomunikasi, dan tenggang rasa. Berdasarkan diskusi itu, maka mungkin Presiden Joko Widodo memilih Nadiem karena kecenderungannya di bidang sumber daya manusia. Ketiga, Nadiem sebelumnya bekerja di bidang pengembangan inovasi. Presiden Joko Widodo berpikir bahwa pendidikan perlu ada lompatan. Kalau tidak berubah, itu sama saja artinya dengan kegagalan. Berani keluar dari kotak, berani tidak monoton sehingga akan memunculkan sebuah loncatan-loncatan besar. Alasan terakhir, Nadiem masih muda. Dia mempresentasikan dan memahami aspirasi pemuda Indonesia. Dalam dunia pendidikan, dia pernah mengecap sistem pendidikan di beberapa negara, yaitu Indonesia, Australia, Singapura, dan Inggris. Dengan begitu, dia punya perbandingan dalam pendidikan suatu negara. Sisi lain, Nadiem Makarim. Di balik sosoknya yang pekerja keras, Nadiem adalah seorang lelaki yang mencintai keluarganya. Hal ini terbukti di sela kesibukannya dia menyempatkan waktu untuk istrinya serta anak perempuannya yang tumbuh menjadi balita cantik. Dia selalu meluangkan waktu sekitar jam 8 malam untuk menidurkan sang anak, kemudian kembali bekerja setelah si kecil tertidur. Hal tersebut ia jadikan sebagai rutinitas yang harus dikerjakannya. Baginya, ia tidak mungkin menolong anak-anak di seluruh Indonesia jika dirinya saja tidak menyediakan waktu khusus bagi sang anak sendiri. Nadiem juga seorang yang cerdas dan inovatif. Ia membangun bisnisnya dari bawah dan terus mengembangkannya hingga menjadi besar seperti sekarang ini. Baginya, Gojek memberikan peluang bagi semua orang. Kiprah Nadiem Makarim menjadi inspirasi bagi anak muda yang inovatif dan kreatif. Dia selalu menjadi pembicara, khususnya mengenai bisnis startup. Pekerjaan rumah terbesar Nadiem Makarim sebagai seorang Menteri Pendidikan salah satunya adalah menciptakan kurikulum, baik tingkat sekolah maupun universitas, yang menyiapkan alumni-alumni yang berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Sama seperti yang ia peroleh selama belajar di Harvard Business School. Dengan pengalaman Nadiem belajar di Harvard, ditambah dengan prestasinya membangun bisnis digital dengan status Dekakorn, Nadiem adalah salah satu aset terbesar dunia pendidikan yang kita miliki.